Haleluya. Glory. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan sudah ada sebelum dasar dunia ada. Dan itu sudah dituliskan di dalam pikiran Tuhan. Haleluya. Itu sudah dituliskan sebelum dia menyampaikan pesannya kepada Nabi, Rasul. Haleluya, glory. Sehingga tertulis di kitab Efesus 1 ayat 4 bahwa orang yang percaya, yang takut akan Tuhan dan yang mau mendengarkan suaranya sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Itu adalah fakta. Itu yang benar. Karena firman adalah sempurna. Sebab Yesus Kristus tidak pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, sebab Yesus sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi dia tidak pernah berubah. Itulah sebabnya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah dunia ini. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah manusia. Haleluya. Kalau ada seorang yang ahli yang bisa merubah manusia, itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Allah, dia berkata di Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dia menciptakan manusia segambar dengan dia. Serupa segambar dengan dia. Haleluya. Tetapi itu adalah manusia, loh. Ketika dia menciptakan manusia dari debu dan tanah, dia membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Dari bencana tanah liat. Haleluya. Glory. Dia membentuk. Tetapi dia diambil dari tanah. Materialnya sudah disediakan oleh Allah sendiri. Untuk apa? Untuk supaya ada mengusahai yang diciptakannya, yaitu bumi tersebut, bumi ini. Jikalau manusia merubah pola yang dibuat oleh Allah sendiri, saatnya akan tiba, akan menghakimi manusia yang merubah apa yang sudah dibentukkan oleh Allah dan sudah ditetapkan. Haleluya. Tetapi ketika setan, iblis dijatuhkan dari langit, di mana dia bertengkar dengan Allah dan dengan malaikat yang ada di surga, sehingga Allah mencapatkan ke bumi. Dialah menyesatkan manusia yang pertama yang ada di taman ini. Haleluya, yaitu Hawa. Jadi pondasinya adalah firman. Kalau satu orang saja mengurang dan menambah, maka akan diterima akibatnya, hukumannya. Seperti yang ditulis di kitab Wahyu 22:18-19. Haleluya. Dan juga Galatia 5 sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus. Dia dan malaikat terkutuk apabila menambah dan mengurang. Haleluya. Jadi pola Kristus, pola Allah, itulah yang kita pakai. Lain daripada itu adalah perbuatan dan perilaku si iblis untuk membawa manusia masuk ke dalam kematian, yaitu maut. Haleluya. Itulah sebabnya kita bersukacita di akhir zaman. Karena firman Tuhan adalah makanan kita. Dan buatan manusia. Haleluya. Perintah manusia itu tidak perlu kita makan. Perintah itu apa? Yang menentang firman Tuhan. Kalau itu, apapun yang dikatakan oleh orang lain, siapapun mereka, kalau firman yang dikatakan itu adalah makanan kita. Tetapi lain daripada itu bukanlah makanan mempelai wanita dia kejam.
Haleluya. Itulah sebabnya kita selalu bertekun dan selalu berdoa dan selalu berjalan di atas fondasi yang dibangun oleh Allah. Dan kita akan berdiri di sana karena bagaimanapun angin, bagaimanapun air yang akan menghanyutkan bangunan tersebut itu tidak akan bisa runtuh. Kenapa? Karena dibangun di atas batu karang. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan membuka Alkitab kita. Pembahasan kita masih tetap mengenai tentang 5 identifikasi. Haleluya. 5 identifikasi pasti dari gereja sejati Allah yang hidup. Haleluya. Dan kita sudah selesai membahas tentang apakah gereja, siapakah yang mendirikannya, apakah pesannya. Dan kita akan sampai ke nomor 4, bagaimana kita menjadi anggotanya. Dan yang terakhir nanti, dan bisakah kita masuk surga tanpa menjadi anggotanya. Haleluya. Jadi kita sudah tahu bahwa apa yang sedang tertulis di Matius 16, 17, 18 itu berbicara tentang bahwa Yesus Kristus mendirikan di atas batu karang. Aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang, dan alam maut tidak akan dapat menguasai. Haleluya. Jadi sekarang sebelum sampai kita ke hal yang keempat, kita akan lihat sedikit di yang tertulis di Kisah Rasul 1 ayat 14. Kisah Rasul 1 ayat 14 atau sampai 15 saja. Demikian firman Tuhan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, Kisah Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Dan kita sudah melihat apa yang sedang dituliskan oleh Rasul Paulus di Kisah Rasul ayat 11, bagaimana tentang pengajaran Petrus di sana. Apa yang sedang dilihat oleh Petrus di sana. Haleluya. Haleluya. Sehingga mereka nyata, sehati sepikir. Ya. Sehati sepikir mereka di sana. Dan juga dengan beberapa perempuan. Mereka ada 120 di loteng Yerusalem. Sehati sepikir. Sehingga Roh Kudus turun ke atas mereka sesuai dengan perjanjian yang tertulis di kitab Yoel. Mereka berbahasa roh. Haleluya. Karena itu adalah janji. Apakah janji itu sebenarnya? Itu adalah firman Tuhan. Belum tampil kitab yang ada di perjanjian baru. Belum tampil Yesus Kristus yang menjadi daging di muka bumi atau di dunia ini. Itu sudah dinubuatkan oleh kitab Yoel. Itu sudah diberitahukan oleh Yoel.
Haleluya. Untuk menggenapkan firman Tuhan, untuk menggenapkan janji Allah. Tetapi kita lihat apa yang sedang berlangsung. Apakah sebenarnya orang-orang yang lain di luar daripada 120 ini yang takut dan taat kepada Tuhan, apakah mereka mau melakukan seperti yang mereka lakukan? Apakah mereka mendapatkan Roh Kudus? Apakah Roh Kudus turun ke atas mereka? Tidak. Kenapa? Karena isi hati mereka tidak mau merindukan. Tidak mau merindukan. Tidak mau menerima apa yang diajarkan oleh Rasul Petrus kepada mereka. Dan juga hal yang sama yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Haleluya. Kita lihat bagaimana tentang kepribadian Petrus. Dia saja tidak tahu membaca, menulis tidak tahu. Tetapi dialah yang dipakai Yesus sendiri. Bukan karena pendidikan, bukan karena keahli teologian, bukan karena seorang guru yang sudah terkenal di dunia mengajar seseorang, bukan. Pondasinya adalah karena Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika berbicara Yesus Kristus, satu detik dunia ini hancur. Bila dia ingin menghancurkan dunia ini seketika, maka dunia ini akan tinggal puing-puing. Haleluya. Bisakah manusia untuk melakukan hal seperti itu? Haleluya. Kita lihat apa yang sedang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Dia mencoba untuk bersandar kepada pengertian diri sendiri, untuk bertindak oleh karena kepintaran dan kelicikannya, sehingga dia gantung diri dan mati sendiri. Kita lihat peristiwa. Apakah dunia ini berfungsi? Tidak. Bagi Kristus dunia ini tidak akan berdampak dan tidak berarti. Yang berarti bagi Yesus Kristus adalah orang-orang yang menerima Yesus Kristus, yang menerima Roh Kudus. Itulah Kisah Rasul 2:38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Bukan satu bangsa saja janji itu. Bukan bagi kamu saja janji itu. Tetapi bagi orang yang masih banyak, yaitu sebanyak yang dipanggil Tuhan Allah kita. Haleluya. Sehingga pada hari itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Haleluya. Dia melihat peristiwa tersebut. Apa yang sedang berlangsung, yang sedang terjadi pada waktu itu. Haleluya. Itu adalah yang nyata bagi orang percaya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, mustahil. Mereka tidak percaya. Haleluya. Glory. Jadi kita lihat tentang penyangkalan-penyangkalan di zaman dulu sampai di akhir zaman ini, yang menyangkal kuasa Kristus, yang menyangkal kuasa Allah. Bahkan mereka sedih melihat bahwa orang sedang berbahasa roh, bahasa roh Yesus Kristus, bahasa firman. Mereka menyembuhkan orang sakit. Haleluya. Melakukan mujizat, mengusir setan dan lain sebagainya. Tetapi juga orang tidak percaya. Mereka katakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita lihat. Padahal mereka sendiri yang menyangkali kuasa Yesus. Mereka sendiri yang menyangkali firman Tuhan. Itu yang sedang berlangsung dari zaman dulu sampai akhir zaman ini. Haleluya.
mereka di sana. Sehingga perempuan pun menerima Roh Kudus. Maria menerima Roh Kudus dan berbahasa lidah dan bertingkah laku seperti perempuan, bertingkah laku perempuan yang mabuk. Bagi dunia itu tidak logika. Tidak masuk akal. Tetapi bagi orang yang percaya, bagi orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sesuai dengan janji itu, mereka adalah benar-benar milik Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita lihat di Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saksi siapa? Saksi dunia? Saksi orang yang sudah terkenal di dunia? Bukan. Saksi siapa? Saksi Yesus Kristus. Haleluya. Menyaksikan bahwa Roh Kudus turun ke atas dia. Itulah tandanya bahwa benar-benar dia menyaksikan Yesus Kristus karena Roh Kudus sudah turun ke atas dia dan sudah ada di dalam dia. Mulai dari mana? Haleluya. Mulai dari Jepang, China, Afrika? Bukan. Tetapi firman Tuhan yang tertulis di Kisah Rasul 1 ayat 8 adalah dari Yerusalem. Haleluya. Dikatakan sampai ke ujung bumi. Bukan separuh bumi. Berarti dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang lain. Haleluya. Tetapi sekalipun mereka mau menyaksikan, memberitakan Injil ke seluruh dunia, sebagaimana yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, orang-orang tidak percaya. Haleluya. Tetapi itu adalah sebuah pertanggungjawaban yang penuh bagi orang-orang percaya yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman tersebut. Tidak persoalan mau dipenggal kepalanya, lehernya, mau dibunuh. Yang penting beritakan firman. Apakah pernah Petrus dan murid-muridnya yang lainnya berkata, Tuhan, bagaimana kalau kami ditolak? Bagaimana kalau kami dibunuh? Bagaimana kalau kepala kami dipenggal? Bagaimana Tuhan? Mampukah kami untuk memberitakan firman-Mu ini sementara orang-orang yang sudah terkenal di dunia ini tidak mau mendengarkan kami? Jadi ketika kami nanti memberitakan firman-Mu ini Tuhan, kami pasti akan dibunuh. Bagaimana itu Tuhan? Mereka tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Haleluya. Karena Yesus sudah terlebih dahulu berjanji kepada mereka. Bahkan minum racun pun mereka tidak akan bisa mati. Dipatok ular tidak akan bahaya. Haleluya. Mereka akan melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, dan mengadakan tanda-tanda heran. Itu janji Kristus. Tetapi apa nyatanya? Ketika Petrus memberitakan firman, malahan dia digantung. Kakinya ke atas, kepalanya ke bawah. Kita lihat peristiwa apa yang dialami oleh Yohanes. Kepalanya dipenggal. Seorang perempuan yang menyuruh kepalanya Yohanes untuk dipenggal. Dan dipertontonkan di tempat hiburan. Kita lihat. Hal yang sama juga yang dialami oleh Nabi dihukum di masa hukum Taurat. Kita lihat apa yang dilakukan kepada Nabi Daniel. Apa yang dialami oleh Musa, apa yang dialami oleh Kaleb bin Yosua.
apa yang dialami oleh Nabi Elia. Tidak ada seorang pun dunia ini yang percaya kepada mereka. Haleluya. Sampai yang di zaman ini tidak ada seorang pun yang bertindak bahwa mengatakan firman ini adalah benar. Kecuali yang ada di dalam tubuh Yesus Kristus. Itulah kita sendiri. Tidak ada seorang pun. Karena Yudas Iskariot pintar mengatakan, Guru, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah pengajarku. Kita lihat apa yang sedang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Kita bandingkan itu dengan pengajaran yang diajarkan oleh Nikodemus. Nikodemus adalah berbicara tentang organisasi denominasi. Yang pintar mengajarkan ini, tetapi dia tidak dapat mengerti. Siapakah firman yang sesungguhnya? Siapakah Yesus Kristus yang sesungguhnya? Apa yang diajarkan, dia tidak mengerti. Padahal Yesus Kristus sudah ada di sini. Haleluya. Dia sudah tertulis kitab Mazmur. Janji itu sudah ada, tetapi dia tidak mengetahui. Haleluya. Karena dia adalah daging. Roh Kudus tidak pernah ada di dalam dia. Karena dia tidak menerima Roh Kudus sampai Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati dan kembali ke surga. Haleluya. Dia tidak menerima. Kita lihat peristiwa di zaman ini. Bukan karena kepintaran, bukan karena hafal ini Alkitab dari kitab Kejadian 1 sampai Wahyu. Bukan itu. Satu-satunya adalah tindakan. Apa yang diperbuat, yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Mereka tidak pernah membaca hukum Taurat. Karena dia tidak tahu membaca. Namanya saja dituliskan di depannya, dia tidak tahu baca itu. Tetapi kita lihat. Bolehkah dia dibohongi dunia? Bolehkah dia ditipu oleh dunia? Bolehkah dia dipermainkan oleh ahli-ahli Taurat? Orang Farisi dan Saduki? Tidak boleh. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan yang Maha Kuasa, seperti yang katakan tadi, menciptakan langit dan bumi. Jangan dicoba-coba untuk menentang atau melawan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Haleluya. Semut yang kecil aja bisa disuruh Tuhan untuk menggigit seorang manusia sehingga dia mati atau meninggal. Haleluya. Glory. Tetapi bagaimanapun kekuatan dunia ini untuk menyuruh, untuk mematikan satu orang percaya, sekalipun itu pakai alat yang canggih, dia tidak bisa mati. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengizinkan. Kalau Tuhan izinkan, ya itulah waktunya, akhir hidupnya. Seperti Yohanes, ketika dia dimasukkan ke kuali, ya, berkali lipat panasnya dengan minyak, bukan minyak yang sedang kita pakai di zaman ya, yang sedang diperjualbelikan di pasar sana. Apakah dia ada sedikit terasa panas tubuhnya? Tidak ada. Tetapi ketika tiba saatnya, kepalanya dipenggal, sudah habis masa pelayanannya untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, silakan pergi. Masalah tubuh ini tidak perlu. Yang perlu selamat adalah jiwa. Haleluya. Bagaimana dengan mediator-mediator yang di zaman Efesus? Ya, di zaman Efesus utusan adalah Rasul Paulus. Dan di zaman Irenaeus, di zaman Smyrna, ya, adalah Irenaeus seorang mediator. Martin Luther, ya, Columba Martin Luther, dan juga John Wesley, mereka adalah mediator. Haleluya.
Sekalipun mereka belum menerima apa yang dijanjikan oleh Allah sendiri, sesuai dengan yang tertulis di kitab Yoel, aku akan memulihkan kembali apa yang sudah habis dimakan oleh belalang, pelahap, pengerit, pelompat. Aku akan memulihkan. Bukan di zaman mereka, tetapi di akhir zaman. Itulah zaman Laodikia, gereja yang terakhir. Haleluya. Jadi hal yang sama, gereja yang terakhir, di mana Allah mengutus seorang nabi untuk membawakan pesan kepada seluruh dunia. Apakah dunia respon? Tidak. Tetapi rencana Allah, maksud Allah untuk membebaskan kawanan yang sedang berada di dalam tawanan dunia, yang sedang berada di kandang dunia. Artinya dunia, ya, secara apa? Di dalam organisasi denominasi buatan manusia. Haleluya. Di mana mereka sedang menolak Roh Kudus. Bila mereka menolak Roh Kudus, di manakah firman Tuhan bahwa mereka menolak Roh Kudus? Kisah Rasul 2:38. Haleluya. Sejak kapan mereka mau dosa mereka diampuni oleh Yesus Kristus? Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni dosa selain daripada Yesus Kristus. Dialah yang tersalib, dialah ya, darah Yesuslah yang menanggung dosa manusia. Tetapi apakah mereka mau dibaptis dalam nama Yesus Kristus supaya dosanya diampuni dan supaya mereka diberikan karunia Roh Kudus? Tidak ada. Haleluya. Karena ini bukanlah pengajaran karena inilah bukan pengajaran dari keintelektualan manusia. Ini adalah pengajaran dari Roh Kudus. Haleluya. Glory. Jadi sehingga mereka memberitakan Injil bahwa Yesus adalah, haleluya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi mereka adalah saksi mereka. Haleluya, memberitakan Injil kepada seluruh dunia ini. Haleluya. Jadi kita lihat hal yang keempat, bagaimana kita menjadi anggotanya. Bagaimanakah kita menjadi anggotanya? Bisakah seorang manusia masuk ke dalam satu kelompok kalau bukan dia tidak masuk ke dalam suatu kelompok tersebut, atau namanya ditulis oleh seorang ketua? Tidak akan bisa. Bisakah kita masuk ke dalam tubuh Yesus Kristus, bahwa kita adalah tubuhnya, dia adalah kepala kita adalah rantingnya, dia adalah pokoknya? Bisakah dosa kita diampuni kalau tanpa Yesus Kristus? Bisakah kita menerima karunia Roh Kudus tanpa menerima Yesus Kristus? Bisakah kita masuk surga tanpa melalui Yesus Kristus? Tidak ada seorang pun di dunia ini. Berarti kalau kita tidak termasuk dalam golongan Yesus Kristus, maka kita bukanlah anggotanya. Haleluya. Ada persyaratannya supaya kita bisa bergabung dengannya. Haleluya. Haleluya. Jadi inilah hari yang keempat. Dan kita lihat di Yohanes 3 ayat 1. Kita lihat ini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Kita lihat. Haleluya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ayat 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Haleluya. Sejak kapan denominasi organisasi dilahirkan kembali? Apa karena sudah berhenti dari pencurian dan melakukan hal-hal yang tidak baik? Itu bagian. Itu bagian. Itu hanya bagian saja. Tetapi yang sesungguhnya, supaya orang bisa dilahirkan kembali lewat Yesus Kristus, harus dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Supaya dosanya diampuni. Supaya dosanya dikuburkan. Itulah sebabnya perlambang dibaptis di dalam air. Ditenggelamkan. Haleluya. Kalau memang pengikut Yesus Kristus tidak mati, jangan dicoba-coba mengatakan bahwa saya pengikut Kristus. Haleluya. Kalau seseorang mengatakan bahwa saya bangkit, jangan dicoba-coba untuk mengatakan saya bangkit seperti Kristus. Kalau memang dia tidak bergabung kepada Kristus. Haleluya. Kalau tidak menyatu dengan Kristus, harus dilahirkan kembali. Mati, ya, bangkit, dan naik ke surga. Haleluya. Dibaptis untuk pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Itulah sesungguhnya kamu harus dilahirkan kembali. Sehingga Nikodemus ia berkata, bagaimana mungkin aku masuk kembali ke dalam rahim ibuku sementara aku sudah tua? Gak masuk di akal perkataanmu, guru. Rabi, gak masuk di akal perkataanmu. Gak logika. Masa Rabi sudah melihat aku sendiri? Aku kan sudah tua. Masa engkau menyuruh aku masuk ke dalam rahim ibuku supaya aku dilahirkan kembali? Kita lihat dia datang dari mana. Haleluya. Apakah dia termasuk golongan daripada Yesus Kristus? Tidak. Dia datang dari golongan, ya, pengajar-pengajar Farisi, Saduki, pengajar Yahudi. Dia sudah terkenal. Dia adalah seorang pengajar Yahudi yang sudah terkenal, yang ahli mengerti dan tahu ayat-ayat Taurat yang dibawakan oleh Nabi Musa. Haleluya. Tetapi apakah dia tahu atau kenal siapakah Yesus Kristus yang sesungguhnya? Seperti yang dikatakan organisasi denominasi, engkau adalah Tuhan yang mengampuni dosa saya. Engkau melepaskan saya daripada kegelapan dunia ini, sehingga engkau membawa keterang Tuhan. Terima kasih atas pengorbananmu di kayu salib. Semua orang tahu, hanya mengatakan seperti itu, seperti yang dikatakan Nikodemus. Haleluya. Sehingga dikatakan bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Dia mengakui kan? Organisasi mengakui. Denominasi mengakui. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Semua orang tahu mengatakan itu. Haleluya. Tetapi dia tidak mengerti siapa sebenarnya kepribadian Yesus Kristus. Haleluya. Semua orang mengatakan, oh saya tahu, pernah saya dengarkan Jakarta, oh begini-begini, kabar saja. Kalau dia pergi ke sana, pasti dia sesat dan tidak tahu jalan. Haleluya. Glory. Nikodemus tidak tahu jalan. Dia pikir bisa dia selamat tanpa Yesus Kristus.
Haleluya. Sehingga Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Berarti kalau tanpa dibaptis dalam nama Yesus Kristus itu pengampunan dosa, supaya dia menerima karunia Roh Kudus, dia tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Itulah firman Tuhan. Haleluya. Itu adalah perintah Tuhan. Haleluya. Jadi kita melihat, ya, dia memerlukan waktu. Dia tidak pergi, dia tidak pagi-pagi atau siang-siang pergi untuk menanyakan sesuatu kepada Yesus. Dia pergi pada waktu malam. Haleluya. Glory. Jadi itulah sebabnya bagaimana orang masuk ke dalamnya, dilahirkan ke dalamnya. Haleluya. Sehingga Nikodemus berkata, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Itu adalah kedagingan. Seorang pengajar, seorang manusia besar, seorang imam, sudah tua, membaca hukum Taurat sepanjang hidupnya. Sehingga dia berkata, dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan ke dalam rahim ibuku sehingga dilahirkan lagi? Haleluya. Itu bukan lagi pewayuan, melainkan adalah daging yang berbicara. Dan kita lihat Yohanes 3:6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Haleluya. Itulah sebabnya kenalilah pohon dari buahnya. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Sehingga Yesus berkata di Yohanes 3:8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Haleluya. Glory. Glory. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Sehingga di 1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Haleluya. Harus dibaptis ke dalam satu tubuh dan minum dari satu roh. Haleluya. Siapakah mereka yang minum dari satu roh? Kita mengingat di loteng Yerusalem yang 120 orang. Mereka minum dari roh. Itulah sebabnya mereka mabuk, ya. Mereka bukan mabuk oleh karena anggur baru, tetapi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi kita lihat jika kita dilahirkan ke dalam tubuh mistik Kristus, ya, jika kita dilahirkan ke dalam tubuh mistik Kristus, begitulah bagaimana kita masuk ke dalam. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam tubuh Yesus Kristus, sebab ia berkata demikian. Dia adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Dia adalah pokoknya, kita adalah rantingnya. Sehingga yang tertulis di 1 Korintus 12 ayat 13, sebab oleh satu jabat tangan, oleh satu sumpah, ya,
Saya bersumpah untuk percaya di dalam gereja ini, gereja ini, gereja ini. Tidak bisa ini untuk menyangkali, ya. Tidak bisa ini untuk menyangkali seperti yang dikatakan oleh Kristus tadi. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, tidak dibeda-bedakan di dalam Yesus Kristus. Yang penting kita dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Tidak peduli bangsa ini, bangsa itu, ya, suku ini, suku itu. Tidak pernah dikatakan, ya, supaya kamu diselamatkan, kamu harus bergabung ke gereja yang besar ini, yang mewah ini. Tidak pernah dikatakan seperti itu. Kamu berikan aja uang sebanyak ini. Kalau kamu sudah dibaptis nanti di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kamu akan diselamatkan. Tidak ada seperti itu. Tidak ada satu orang pun dalam Alkitab yang pernah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Petrus adalah yang memegang kunci-kunci, yang memegang kunci surga. Kita lihat itu. Haleluya. Itulah sebabnya apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Haleluya. Jika roh yang berbicara, roh Kristus yang berbicara, itu adalah mutlak kebenaran dan firman Tuhan. Tetapi bagaimana daging itu berbicara? Kita lihat apa yang sedang dikatakan oleh Nikodemus. Itu adalah berbicara daging karena dia dilahirkan dari daging. Dia bukan dilahirkan dari roh. Sehingga ia berkata, angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah hanya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Haleluya. Glory. Haleluya. Sebab oleh satu roh semua atau bergabung, ya, terdaftar, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, tidak dibaptis menjadi, ya, menjadi satu organisasi. Tidak bisa. Haleluya. Harus satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Haleluya. Bukan roh gereja-gereja yang lain. Bukan roh gereja-gereja yang sudah terkenal. Bukan itu. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya oleh roh, satu roh kudus, kita semua sudah dibaptis ke dalam mata air yang penuh dengan darah itu. Mengalir dari pembuluh-pembuluh darah Immanuel, di mana orang-orang berdosa ditenggelamkan ke dalam aliran itu, melepaskan semua noda kesalahan mereka. Pencuri yang sekarang itu bersukacita melihat mata air itu di zamannya. Dari zaman dulu, di pertengahan sampai di akhir zaman ini, hal yang sama. Di mana mereka yang mau menerima pesan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Satu tubuh. Haleluya. Jadi itulah sebabnya harus masuk ke dalam satu tubuh, yaitu tubuh Yesus Kristus. Itu persyaratannya, harus masuk ke dalam gabungan orang-orang yang percaya sejati, menyatu di dalam tubuh Yesus Kristus, minum dari satu air, yaitu Roh Kudus. Oleh satu Roh Kudus kita menjadi satu tubuh. Dan ketika di dalam tubuh itu bebas jaminan kebangkitan. Allah telah menempatkan kejahatan
kita semuanya ke dalam dirinya. Haleluya. Glory. Karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengampuni dosa manusia. Bagaimanapun kehebatannya, hanya Yesus Kristus yang bisa mengampuni dosa. Haleluya. Itulah sebabnya bahwa Yesus Kristus memikul dosa dan kejahatan dan kesalahan kita. Haleluya. Oleh satu Roh Kudus. Baik Yahudi kafir, ya, orang yang berkulit hitam, yang putih, kuning dan lain sebagainya, harus dibaptis oleh satu roh ke dalam satu tubuh itu melalui darah perjanjiannya sendiri. Haleluya. Dan ketika aku melihat darah itu, aku akan lalu daripadamu. Haleluya. Ketika aku melihat darah itu, aku akan lalu daripadamu. Kita mengingat peristiwa yang sedang berlangsung berada di tanah Mesir. Ketika Allah melihat darah itu ada di apa pintu, maka dia akan lalu. Allah tidak akan menghukum. Tetapi ketika darah tidak ada di ambang pintu dioleskan, ketika lewat malaikat tersebut, ketika Allah lewat, maka di dalamnya akan mati. Kita lihat setiap anak sulung mati. Kita melihat peristiwa di tanah Mesir ketika Musa berada di sana. Haleluya. Haleluya. Dan bebas dari maut, bebas dari kesakitan, bebas dari dosa. Dia yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, karena benih Allah tinggal di dalam dia, dan dia tidak bisa berdosa. Haleluya. Itulah sebabnya, oleh karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna, kata Yesus. Bagaimanakah Anda bisa sempurna? Haleluya. Bagaimanakah orang-orang bisa sempurna? Haleluya. Orang tidak bisa menaklukkan itu. Harus dilahirkan di dalam, ya, orang dilahirkan dalam dosa, dibentuk di dalam kejahatan, datang ke dunia mengucapkan dusta. Tetapi ketika orang menerima Kristus sebagai pemikul dosa, ketika orang menerima dia oleh iman, orang percaya bahwa dia telah menyelamatkan dia, dan dia telah mati menggantikan dia, menggantikan orang yang berdosa dan menanggung dosa-dosa, maka Allah menerima dan membaptis orang tersebut ke dalam tubuh itu, dan tidak bisa lagi melihat dosa. Haleluya. Harus diserahkan dirinya ke dalam Yesus Kristus untuk supaya dosanya diampuni. Haleluya. Glory. Jadi kita lihat sebagai contoh, ya. Kita lihat sebagai contoh, bagaimana mungkin seorang polisi menangkap seseorang di kota, sedangkan peraturan kota memberikan dia hak untuk melaju dengan kecepatan sesuka hatinya. Itu tidak bisa ditangkap, karena itu sudah peraturan wali kota. Kita lihat bagaimana tentang orang yang sudah sekarat atau yang sudah darurat, ketika membawa ke rumah sakit, contohnya dari Dolok Sanggul ke Medan, betapa kencangnya pun dia sesuai dengan peraturan wali kota dan perundang-undangan, maka tidak ada seorang pun polisi yang bisa berhak menghentikan mobil tersebut. Haleluya. Karena itu sudah diberikan peraturan dan perundang-undangan dan hak untuk supaya bisa secepat-cepatnya, bahwa orang yang di dalam ambulan tersebut sudah darurat. Haleluya. Glory. Itulah contohnya. Haleluya. Dan ketika Allah menerima
kita dan membaptis dengan Roh Kudus yang memiliki keyakinan di dalam dia. Haleluya, bahwa dia tidak akan berbuat dosa lagi dengan sengaja. Oleh karena itu anaknya telah membuat sebuah pendamaian bagi manusia yang takut akan dia. Haleluya. Sehingga tidak bisa lagi menjadi orang berdosa. Sepanjang ia dibenarkan. Dan dia sudah menempatkan dia di dalam tubuhnya. Karena itu sudah melalui peraturan dan perundang-undangan seperti yang saya katakan tadi. Haleluya. Betapa hebatnya pun, betapa tingginya pun pangkat untuk menghentikan ambulan ketika dia membawa manusia sedang sekarat dalam ambulan tersebut tidak boleh dihentikan. Secepat-cepatnya pun itu tidak bisa dihentikan. Haleluya. Jikalau Tuhan sudah membuat peraturan, kalau Tuhan sudah membuat firman mengatakan ini harus kami lakukan, harus dilakukan. Menyimpang daripada itu tujuannya adalah maut. Haleluya. Itulah firman Tuhan. Dan kita lihat Kisah Rasul 19 ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Haleluya. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia menjelajah ke pedesaan atau ke desa-desa, ya, atau ke berbagai tempat. Sehingga di Roma 4 ayat 11, dan tanda-tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya. Sebelum ia bersunat, demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Haleluya. Glory. Dan kita lihat 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, ya, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Haleluya. Dan Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeterkan kamu menjelang hari penyelamatan. Menjelang hari penyelamatan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Sebab tubuh itu, yaitu tubuh Yesus Kristus, sedang bangkit dari antara orang mati. Dan dia mengirimkan Roh Kudus, memberikan Roh Kudus kepada umatnya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Sehingga Roh Kudus tidak bisa didukakan. Yakobus 2:3, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Haleluya. Glory. Abraham disebut sahabat Allah. Haleluya. Sehingga dikatakan Yohanes, jangan kamu mengatakan bahwa bapak kamu adalah Abraham. Haleluya. Sebab Allah sanggup membangkitkan batu-batu ini menjadi anak-anak Abraham. Artinya, kalau Allah menghendaki batu akan menjadi anak-anak Abraham untuk taat kepada Tuhan, Allah sanggup. Yang dimasukkan bukan seperti kamu adalah seorang penjahat, orang-orang penjahat. Orang-orang yang munafik. Engkau mengatakan bahwa engkau adalah keturunan Abraham. Lihatlah pohon dari buahnya. Sehingga Yohanes Pembaptis berani mengatakan, hai keturunan ular beludak. Kita lihat. Apakah ada manusia keturunan ular beludak?
Apakah Yohanes salah mengatakan hal seperti itu? Karena Yohanes tahu peristiwa yang sedang berlangsung di Taman Eden. Ketika ular memperdaya Hawa. Haleluya. Denominasi organisasi tidak mengerti hal itu. Tidak akan mengerti. Seolah-olah Yohanes Pembaptis mengatakan hal seperti itu. Alah, banyak kali omongnya itu. Masa dibilangan keturunan ular beludak? Sejak kapan ular menghasilkan atau melahirkan seorang manusia? Alah, kedagingan itu. Itulah akal dan pikiran manusia dunia yang tidak memiliki pewahyuan. Haleluya. Tetapi kita, orang-orang percaya, ya, kita melihat kenapa dia mengatakan seperti itu. Dan kita langsung melihat peristiwa di Taman Eden. Haleluya. Jadi siapakah Bapa kita? Tuhan Yesus Kristus. Siapakah juru selamat kita yang mengampuni segala dosa kita? Tuhan Yesus Kristus. Jadi kemana kita harus menyatu? Ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa dia, bisakah selamat? Tidak bisa. Akulah jalan dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Haleluya. Glory. Terpujilah nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita. Ya, kita lanjutkan minggu depan. Haleluya. Glory. Bila Tuhan menambahkan berkat-berkatnya kita, apa yang sudah kita dengar dan apa yang sudah kita baca di dalam firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan sedang memeteraikan